Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Katakan amin. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Anda adalah umat yang dikasihi Tuhan. Kita ini semua dicintai Tuhan. Amin. Ya, saudara katakan I am love. Ya, saudara ya. Tuhan begitu mengasihi Anda. Buktinya apa? Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Mari sama-sama saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 saudara, ayat 7 dan juga ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Haleluya. Kita berangkat saudara dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan apa saudara? Taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Perhatikan saudara ayat-ayat ini saudara. Ada pengulangan demi pengulangan yang perlu kita perhatikan. Katakan amin. Karena iman, itu dasarnya saudara ya. Karena iman, Anda datang ibadah ke tempat ini semua karena iman, saudara ya. Percaya ya. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Anda menjadi orang yang mungkin saudara dipromosikan, kaya dan sebagainya, mungkin belum kelihatan. Masuk surga juga belum kelihatan. Betul ya? Masih perjalanan iman. Ya, menjadi orang-orang yang mengalami janji-janji Tuhan ini saudara, ini belum kelihatan. Gitu loh. Saya sedang mengalami terus-menerus. Anda juga sedang mengalami. Ya, mungkin kita belum menerima sepenuhnya. Kita belum menerima tanda perjanjian kita sepenuhnya. Mungkin ada yang masih di padang gurun, mungkin ada yang masih saudara di Sungai Yordan, mungkin ada yang sedang ngelilingin tembok Yeriko, saudara. Halo? Apa yang dikatakan firman Tuhan saudara tentang iman ini saudara? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan apa saudara? Taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima apa saudara? Kebenaran sesuai dengan imannya. Ia ditentukan untuk menerima janji-janji Allah saudara, sesuai dengan imannya. Ayat yang ke-8 diulangi kembali saudara, hampir sama mirip. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya saudara. Itu semua butuh ketaatan. Katakan amin. Memasuki musim yang baru, Bapak Gembala senior kita sudah membawa kita untuk kita pertama percaya kepada Tuhan. Percaya aja saudara. Amin. Karena iman. Virus corona sudah pergi, kita percaya saudara. Ini musim yang baru.
Amin. Nggak usah kita bilang, Pak ini penambahan. Udah, kita berhenti berkata-kata terhadap hal-hal yang realitas, saudara. Kita mulai memperkatakan karena iman aku lihat Indonesia dimenangkan. Karena iman aku lihat penuaian jiwa-jiwa. Karena iman aku melihat promosi demi promosi terjadi dalam hidupku. Katakan amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iya, betul. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Anda percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Anda pernah hidup dalam zaman Yesus? Kan enggak. Betul ya? Kita karena iman. Untuk kita saudara mempercayai Dia satu-satu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun karena iman. Dan landasannya apa? Dasarnya firman, dasarnya janji Allah. Makanya kita menjadi umat yang percaya. Kita nggak ragu-ragu mengikuti Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada dasarnya. Dasarnya ini, saudara, itu yang harus kita percayai, yaitu firman Tuhan. Amin. Waktu firman itu sampai ke telinga Anda cerna dalam pikiranmu, saudara. Jangan hitung pakai logikamu. Jangan hitung, saudara, pakai ini mungkin atau tidak. Tapi langsung saudara tangkap itu dan imani itu, saudara. Katakan amin. Sebab kalau kita langsung ke saudara kalau dengan pikiran kita mulai menghitung-hitung, kita mulai mengira-ngira, mana mungkin sakit begini sembuh, mana mungkin saya lahir dari keluarga miskin jadi orang kaya, mana mungkin saya bakal begini begitu dan sebagainya, mana mungkin saya ini kan pencina, pemabuk, pendosa, saya ini mungkin bekas ini dan sebagainya, dan pengedar narkoba ataupun sebagainya, mana mungkin saya masuk surga, mana mungkin. Kalau Anda hanya terus berbicara tidak mungkin, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupanmu tidak mungkin, saudara. Kita mulai, saudara, ubah paradigma kita dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Pikiran yang dibaharui di dalam Kristus. Kalau kau hari ini, saudara, mungkin menghadapi situasi yang sulit, menghadapi mungkin pergumulan, menghadapi mungkin, saudara, macam-macam, saudara, kekhawatiran. Dengar, saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda aminkan dan simpan itu dalam pikiranmu, simpan itu dalam hatimu, simpan itu dan mulai, saudara, lakukan, taat akan setiap firman yang Tuhan ucapkan. Amin. Mulai lakukan, saudara. Dengan iman dia taat membangun bahtera untuk sesuatu yang belum kelihatan. Apakah hujan akan terjadi, saudara? Gile lu Nuh, masa bangun bahtera di atas gunung? Semua orang bangun perahu di pinggir pantai supaya pada saat jadi gampang dorongnya. Betul nggak? Faktanya begitu. Nggak pernah saya lihat galangan kapal ada di atas gunung, nggak pernah, saudara. Kecuali perahu bohong tuh, saudara, yang ada di Gamping Lakeside, situ Patenggang, saudara ya. Nyangkut di kebun teh, saudara ya. Halo? Atau sekarang di Ciansana ada tuh satu, saudara, perahu nyangkut tuh, saudara. Ya kan? Buat tempat photoshoot katanya gitu kan? Photoshoot atau photoshoot yang benar? Photoshoot, saudara. Buat spot foto. Tapi itu kan bukan perahu yang bisa ditumpangi pada saat ada air, pada saat ada banjir atau ada badai. Itu cuma hanya perahu sepotong, saudara. Betul ya? Tuhan berkata kepada Nuh, bangun bahtera. Halo? Penduduk dunia belum sebanyak zaman sekarang, saudara. Halo? Gereja Tuhan, hari ini Tuhan berfirman apa? Tuhan sedang mempersiapkan, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus persiapkan diri kita. Mempelai Kristus nggak boleh tertidur. Anda harus punya pelita dan juga Anda harus punya minyak. Halo? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
Katakan yes. Yes. Hiduplah dengan iman. Ikutlah Tuhan dengan iman. Ya, benar. Sungguh-sungguh. Katakan amin. Amin. Tuhan mau kita sama-sama saudara cross check diri kita, berkaca terhadap 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, saudara. Bagaimana Tuhan mengecam orang yang kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana Tuhan memuntahkan orang yang suam-suam kuku, saudara. Anda belajar, saudara. Makanya saya buat konten YouTube 7 gereja mula-mula, saudara. Dari kitab Efesus, dari surat kepada jemaat di Efesus sampai kepada jemaat di Laodikia, saudara. Nanti saudara bisa dengar. Kita berkaca. Kita gereja Tuhan yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia, yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Apa yang harusnya sesungguhnya kita lakukan dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua? Ya, amin. Katakan yes. Yes. Abraham taat. Ini poin penting, saudara. Di mana gereja Tuhan harus kembali kepada firman, saudara. Anda dan saya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau Anda, saudara, bukan hanya percaya, bukan hanya taat, tapi kita mulai, saudara, memberikan pujian kita kepada Tuhan. Katakan yes. Yes. Berikan pujianmu, berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan ada 2 hal yang kita nggak boleh ambil, saudara, dari hadapan Tuhan. Yang pertama itu adalah apa, saudara? Pujian dan penyembahan. Yang kedua itu persepuluhan. Saya tidak akan perpanjang khotbah yang kedua, saudara. Cukup yang pertama saja, yang kedua sudah pintar semua. Amin. Amin. Sudah paham, nggak usah dikelola lagi. Langsung aja, saudara, Anda cemplungin, saudara, ke kotak-kotak yang ada. Amin. Amin. Waktu taat, saudara, kita melakukan itu, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tuhan akan melindungi keluargamu, Tuhan akan melindungi asetmu, Tuhan akan melindungi, saudara, segala apa yang kau punya. Amin. Ya. Itu bagian Tuhan. Tapi kalau kita, saudara, berputar-putar, ini kurang, selamanya kita akan kurang. Ya, betul. Kita gak akan pernah menerima kelimpahan kasih karunia. Istri saya sama saya hitung-hitungan, saudara. Tiap bulan kami harus mengeluarkan uang buat pribadi kami, kantong pribadi kami aja, saudara, lebih dari 10 juta. Gimana caranya? Kos-kosan ada di Bandung, tapi omsetnya gak nyampe 4 juta, saudara. Terus 6 jutanya cari di mana? Persembahan gak ada. Lalu gimana? Cuma angkat tangan, saudara. Percaya sama Tuhan. Amin. Waktu saya percaya, Tuhan buka jalan. Tiba-tiba ada rekan bisnis, tiba-tiba ada orang yang buka jalan buat pekerjaan ini, pekerjaan itu. Ada keuntungan demi keuntungan dari setiap apa yang saya kerjakan, saudara. Tercukupkan lebih dari 10 juta Tuhan sediakan, saudara. Dan tidak pernah sedikit pun Tuhan kasih kekurangan buat keluarga kami. Amin. Setiap apa yang kami terima, kami bawa korban syukur kami. Kami bawa persembahan persepuluhan kami pada Tuhan. Saya melakukannya, saudara, dengan taat, saudara. Itu bagiannya Tuhan yang gak boleh diambil. Pujian, penyembahan, dan persepuluhan. Pujian, penyembahan, bagaimana setiap hari kehidupan kita masih gak satu pun. Senyummu bagus sekali, Stephen. Giginya naik ini ke dalam, giginya keren sekali. Amin. Pujian penyembahan, adakah pujian penyembahan yang kita naikkan setiap hari? Atau jangan-jangan kita sendiri kadang-kadang masih memuji diri sendiri, saudara? Ya. Puji Tuhan, haleluya, puji diri hama mago, kata orang Batak, saudara. Ya. Mari puji Tuhan, saudara. Oh, seringkali kalau kita sell diri kita kan, jago kita kan? Iya, Pak, saya ini ahlinya ini. Saya ini dulu lulusan ini. Pekerjaan saya ini. Saya dulu begini. Dulu, ya kan? Sekarang ada ya.
Kalau kita sel diri kita, saudara, jago. Iya, saudara. Boleh kita, saudara, sel diri kita. Boleh kita, saudara, mempresentasikan tentang kurikulum vitae kita. Nggak salah. Justru waktu Anda mempresentasikan kurikulum vitae Anda, orang bisa mengukur, pengalaman kerjamu ini, betul nggak? Betul nggak? Tapi terlepas dari itu, yang paling utama, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana, saudara, Anda mempresentasikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya. Presentasikan Tuhan. Bro, kemarin gue nggak punya duit nih, bro. Gue nggak tahu gimana caranya. Gue doa sama Tuhan, gue berlutut sama Tuhan. Betul. Tuhan kasih mujizat, bro. Nah, itu kesaksian itu yang harus kita terus ucapkan. Amin. Betul nggak? Betul. Itu yang harusnya kita terus presentasikan. Ketemu orang, Tuhan tuh baik, bro. Aku nih nggak tahu harus gimana, tapi Tuhan tuh kasih berkatnya. Waktu nggak ada kerjaan, begini-begini, Tuhan kasih pekerjaan. Waktu gini-gini, Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita presentasikan setiap hari. Amin. Dari mimbar ini, saudara, saya selalu mempresentasikan kebaikan Tuhan. Amin. Di luar pun, saudara, ketika saya bertemu dengan siapapun, saudara, baik di warung kopi, di tempat ketemu orang bekerja, saya mau katakan kepada semua orang yang saya temui, terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati. Semua presentasikan Tuhan, perkenalkan Tuhan. Katakan amin. Mari, saudara, kita belajar dengan iman, saudara, untuk kita, saudara, menjadi pribadi-pribadi yang hidup percaya pada Tuhan, hidup yang terus memuji Tuhan, hidup yang terus mengandalkan Tuhan, hidup yang terus, saudara, melakukan setiap firman dengan taat. Sama-sama katakan dengan taat. Saya mau melakukan firman. Waktu kau taat, saudara, engkau akan masuk tanah perjanjian. Yosua dengan taat, dia, saudara, melakukan firman. Apa yang terjadi, saudara? Yosua menerima berkat yang dijanjikan. Kita lihat, saudara, Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6 ayat yang pertama, saudara. Sebelum Yosua pasal 6 ayat yang pertama, ada Yosua pasal 5, saudara, ya. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Nanti kita lanjut ke Yosua 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, saudara, ya. Dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan Yosua 6 ayat yang ke-5. Yosua 5 ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah, apa, saudara? Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Sama-sama kita baca. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada? Apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada saya, hambanya ini? Yosua, sekalipun dia, saudara, menjadi pemimpin pengganti Musa, dia nggak memposisikan dirinya sebagai raja, dia nggak memposisikan dirinya sebagai orang hebat. Dia merendahkan diri. Dia berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya? Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada Anda? Mari, saudara, posisikan dirimu sebagai hamba, saudara. Amin. Saul, saudara, kenapa disingkirkan Tuhan? Karena dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba. Ketika Tuhan berfirman kepada Saul, tunggu, Samuel yang akan mempersembahkan korban. Tapi Saul menunggu, dan dia, saudara, nggak sabar. Apa yang terjadi, saudara? Dia mempersembahkan korban.
yang seharusnya bukan dia yang lakukan saudara, tapi Samuel. Apa yang terjadi saudara? Roh Tuhan undur daripada Saul saudara. Kenapa? Karena tidak taat. Lanjut ayat 15 ya saudara. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua apa yang Tuhan firmankan Yosua buat saudara. Nggak sampai di situ. Kita lihat Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada saya, kepada Pak Jerry, kepada Pak Winanto, kepada Ibu Tere, kepada Bu Nelly, kepada Bu Vita, kepada kita semua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Aku serahkan kepadamu. Perhatikan saudara, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah haruslah kau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Perhatikan saudara firman Tuhan. Tuhan akan menyerahkan saudara kota-kota Yeriko dalam kehidupan kita. Amen. Tuhan akan menyerahkan saudara daerah-daerah, tempat-tempat yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Amin. Dengar suara Tuhan. Ingat, imam harus berjalan di depan, membawa kehadiran Tuhan. Anda dan saya harus membawa kehadiran Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu. Bawa kehadiran Tuhan, saudara. Pagi-pagi bangun Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang memimpinku setiap langkahku. Katakan itu setiap hari, saudara. Dia akan berjalan di depan kita, saudara. Katakan yes. Puji Dia, penyembahan, saudara. Mereka enggak berperang dengan cara duniawi, tapi mereka berperang dengan caranya Tuhan. Banyak orang di dunia ini berperang dengan cara duniawi, betul ya? Dengan berbagai macam sikut sana sikut sini, main curang, main dukun dan sebagainya. Saya mau katakan saudara, berperanglah dengan cara Tuhan. Angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan setiap hari, saudara. Setiap hari bersorak di hadapan Tuhan. Maka setiap tembok-tembok yang ada di depan kita pasti roboh di dalam nama Yesus. Pasti roboh. Haleluya. Apa yang terjadi saudara ayat selanjutnya dengan cepat? Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah keliling kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka apa saudara? Berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan tulisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup.
Terus saudara, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperkenalkan suaramu, serta kata-kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan memenuhi kota itu, mengedarnya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu sampai 6 kali 6 hari, dan hari yang ketujuh mereka memutari 7 kali lagi saudara. Jadi total ada 13 kali putaran saudara. Mereka bersorak pada putaran yang ketujuh di hari yang ketujuh saudara. Mereka mendengarkan suara kemenangan saudara. Mungkin hari ini saudara ada sungut-sungut, ada mungkin keluhan, capek dan sebagainya. Kita ganti yuk hari ini saudara. Setiap perkataan-perkataan mungkin yang hari ini nggak bermanfaat, kita buang. Kita ganti dengan perkataan-perkataan pujian, perkataan-perkataan penyembah. Saya percaya saudara, Yosua berhasil saudara memimpin bangsa Israel masuk Yeriko. Bahkan mereka merebut kota demi kota sebagainya dengan luar biasa. Tapi ingat saudara, jangan seperti Akan. Ketika Yeriko direbut saudara, dia mengambil harta yang harus dikhususkan bagi Tuhan. Dia mengambil perak, dia mengambil emas, dia mengambil kain kemisi yang bagus dan sebagainya. Saudara, engkau dan saya akan masuk dalam kota-kota yang luar biasa. Kau akan masuk dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ingat, jangan kau ambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Waktu mereka sampai saudara di kota Ai, mereka diberi kebebasan untuk menjarah semua. Tapi di Yeriko waktu itu dikhususkan, semua barang dikhususkan untuk Tuhan. Ingat ya, pesan gembala kita, ada benih yang harus kita tabur, ada roti untuk kita makan, dan ada jelai yang untuk kita bagikan. Kita harus belajar ini. Jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara kita yang pernah menolong kita. Saya masih tiap bulan membantu orang tua saya. Tiap bulan menyisihkan sedikit dari apa yang saya miliki. Saya selalu berbagi kepada orang tua saya, kepada keluarga, kepada teman-teman yang kekurangan. Saya selalu melakukan itu. Saya lakukan itu, Tuhan tidak pernah berhenti membuka tingkap langitnya. Amin. Iya, belajar sudah. Kita harus naik satu level lagi. Saya hidup untuk kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Percaya saudara, di saat kita tidak melihat, percaya saudara, di saat mungkin segala sesuatu belum terjadi. Saya percaya saudara, waktu Anda dan saya percaya, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya.